Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara sekalian, saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir melimpah di dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara juga dijauhkan dari virus corona maupun segala jenis penyakit-penyakit apapun. Tetapi setiap anak-anak Tuhan ada di dalam proteksi dan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di dalam angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, di mana kerajaan selatan hatinya atau rakyatnya atau pemimpinnya semuanya menjauh hatinya dari Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yeremia supaya bangsa ini, kerajaan selatan ini, untuk bertobat dan kembali hatinya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi seruan daripada Nabi Yeremia tidak diindahkan oleh para pemimpin mereka, bahkan para imam. Bahkan kerajaan ini ada bait Allah, tetapi hatinya menjauh dari hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ketika saya dan saudara ketika ada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang begitu menghimpit. Bisa saja permasalahan yang kita hadapi itu akibat dari kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini datang juga kepada kita menyapa, supaya saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena sangat jelas ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka kita akan diberkati. Tetapi jikalau kita tidak mau mengandalkan dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di ayatnya yang kelima dan keenam gambarannya sangat jelas. Kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada harapan ketika kita sedang menghadapi pergumulan permasalahan, seberat apapun permasalahan itu. Percayalah, andalkanlah Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan melewati masalah yang sedang saudara hadapi. Tentu masalah yang kita hadapi tidak mengenakan untuk diri kita. Saya gambarkan ketika kita sedang melewati sebuah terowongan, dan terowongan itu panjang, atau terowongan itu sangat gelap. Tentu kita mengharapkan ujung daripada terowongan itu ada secercah cahaya. Kalau di Australia, di Sydney saudara, di bawah bandara yang ada di Sydney saudara, ada terowongan yang begitu panjang yang bisa dilewati kendaraan. Walaupun di kanan kirinya ada lampu-lampu penerang, tetap tidak seindah di luar terowongan itu.
Dan ketika saya lewat di situ, senantiasa saya rasakan boring, bosan, karena terowongannya begitu panjang. Tetapi begitu keluar dari terowongan itu, merasakan kelegaan. Saya yakin saudara, ketika saudara senantiasa mengandalkan Tuhan, saudara akan di dalam pengharapan yang pasti itu. Karena saudara akan diberkati Tuhan dan terlepas dari pergumulan permasalahan. Bahkan berita yang sangat viral saudara, tentang Presiden Donald Trump, di mana Presiden Donald Trump sedang mengalami banyak masalah di negaranya tentang penanganan virus corona, di mana angka korban daripada yang positif maupun yang meninggal sangat banyak. Belum lagi Donald Trump didemo oleh rakyatnya dikarenakan ada seorang warga negara yang berwarna kulit hitam ditangkap oleh polisi Amerika, oleh polisi yang berwarna kulit putih. Ketika dalam proses penangkapan itu lehernya ditekan dengan lutut, sehingga akhirnya mengakibatkan warga kulit hitam ini tidak bisa bernafas dengan lega dan dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Dan ini yang memicu daripada demo kepada Amerika, dan tidak hanya dilakukan di Amerika, tetapi juga dilakukan oleh hampir seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Belum lagi perseteruan dengan negara Cina, perang dagang yang dialami oleh Amerika dan Cina. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin pun juga menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tetapi satu hal dalam berita itu, Donald Trump mempercayai di dalam Yeremia 17 ayat 7. Dan dia mengandalkan Tuhan dan pergi ke gereja untuk menyerahkan permasalahan negara yang sedang dihadapinya. Jadi saudara, kita pun juga tidak terlepas dari namanya pergumulan permasalahan kehidupan. Tetapi kita imani bersama. Kita yakin ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Bahkan digambarkan tadi, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu akan bertumbuh dengan baik dan akhirnya akarnya sampai ke batang air dan mengambil sari-sari makanan, dan sumber air itu didapat dengan mudah, sehingga pertumbuhannya begitu pesat dan akhirnya menghasilkan buah, dan dia tetap hijau walaupun dalam situasi iklim kering. Tetapi karena dia ditaruh di tempat yang tepat, akhirnya pohon ini menghasilkan buah terus menerus. Saudara, marilah kita senantiasa menyerahkan pergumulan permasalahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita kalau melakukan hal itu, kita ada dalam posisi yang tepat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan kita akan tetap berbuah apapun situasi kondisinya. Tidak akan mempengaruhi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Masih ada pertolongan, masih ada kepastian ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, jangan harap ada pertolongan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dialah satu-satunya pertolongan. Di dalam namanya ada kuasa, di dalam namanya ada pertolongan, di dalam namanya ada mujizat, di dalam namanya ada belas kasih dan kemurahan. Dan orang yang mengandalkan dia akan senantiasa berbahagia karena diberkati dari pergumulan permasalahannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga, memberkati kehidupan saudara dan keluarga saudara, dan hidup saudara senantiasa jadi berkat dimanapun saudara berada, dan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.